Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kira-kira anak-anakku sekalian, pelajaran kita masuk pertemuan yang kesekian ini, yaitu pendidikan agama Islam. Dan sudah siap semua untuk belajar hari ini? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah siap, silakan persiapkan buku tulisnya, kemudian dipersiapkan juga buku cetaknya, sehingga nanti waktu pembelajaran sudah siap semuanya. Baik, kalau sudah siap, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Silakan dibantu oleh ketua kelas, yaitu Bapak Ananda Bahtiar Rahim. Mari kita Bismillah. Baik, terima kasih Ananda Bahtiar. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa tadi kita dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmu dan mendapat ilmu yang berkah dan bermanfaat. Baik, kita lanjut. Sebagai warga negara yang baik, kita menunjukkan sebagai kecintaan kita terhadap bangsa kita Indonesia. Mari kita menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan. 3, 2, 1. Indonesia padaku, di sanalah aku berdiri dari bangku ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia satu. Hiduplah lagu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, adanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku negeriku tercinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku. Kita sudah menunjukkan sikap nasionalis kita. Mudah-mudahan itu bagian cara daripada kita mencintai negara kita. Baik, untuk hari ini kita akan masuk ke materi untuk hari ini, yaitu tema pertama dari sub tema, yaitu akidah. Nah, tetapi sebelum itu kita juga akan mereview atau juga mengingat pembelajaran yang telah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan di sebelumnya itu adalah terkait dengan Asmaul Husna. Baik, anak-anakku, adakah yang tahu apa artinya Asmi? Pemahaman dengan benar.
Ya, betul sekali. As-Sami itu artinya adalah Allah Maha mendengar. Nah, siapa yang tahu apa arti Al-Alim? Allah Maha mengetahui. Wah, luar biasa. Allah Maha mengetahui, Pak. Siapa yang tahu artinya Al-Khabir? Allah Maha teliti. Maha Dan teliti. Allah Maha teliti. Dan siapa yang tahu artinya Al-Basir? Allah Maha Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Baik, luar biasa itu semuanya. Nah, untuk itu mari kita masuk ke tema yang akan kita pelajari. Dan untuk masuk ke materi tersebut, Bapak memiliki pertanyaan, yaitu apa rukun iman kedua? Siapa yang tahu? Ya Pak. Iman Ya, kepada silakan. malaikat. Ya, betul sekali, yaitu rukun iman kedua adalah beriman kepada malaikat. Malaikat. Nah, tentu karena kita sebagai muslim yang baik dan juga sebagai orang mukmin, nah tentu itu kita harus meyakini atau beriman kepada malaikat. Tapi tahukah anak-anakku apa itu iman? Percaya Pak. Meyakini dengan hati. Percaya, Melakukan dengan lisan dan melakukan dengan perbuatan. luar biasa. Lalu, adakah yang tahu dari anak-anakku apa itu malaikat? Malaikat itu antara Allah yang terbuat dari cahaya. Ya, bisa begitu. Tapi untuk secara bahasa, malaikat itu ternyata berakar kata dari bahasa Arab yang akar katanya adalah malaka, yaitu kekuasaan. Sehingga malaikat itu diberikan kekuasaan dalam bentuk tugas oleh Allah yang kiranya nanti dia akan melakukan. Nah, anak-anakku tetap semangat ya. Kita kelihatannya sudah mulai agak ada kemiringan atau sudah mulai agak letih lesu. Baik, kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita ingin mendapatkan atau bisa membedakan antara nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya dan juga menarik ke pengetahuan tersebut ke kondisi terkini. Artinya keimanan kita dikaitkan dengan kondisi kita saat ini. Yang kedua, kita ingin bisa menghubungkan antara fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengimplementasi atau menerapkan iman kita kepada malaikat dalam kehidupan kita sehari-hari atau akhlak perilaku kita sehari-hari. Nah, kemudian untuk pemahaman bermaknanya itu yang pertama penting kita untuk harus beriman kepada malaikat karena malaikat itu bagian daripada makhluk yang Allah ciptakan. Yang selanjutnya kita juga harus mengetahui tugas-tugas malaikat. Yang ketiga, kita juga harus bisa mengerti dampak fungsi beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa memiliki sikap, mawas diri, dan selalu berintrospeksi atas segala apa yang sudah kita perbuat. Nah, dilanjut, kita konsep untuk pertemuan kita hari ini, beriman kepada malaikat. Kan kita pelajari yang pertama itu pengertian tugas malaikat, sifat malaikat, perbedaan malaikat dengan makhluk gaib yang lain, hikmah dan juga perilaku. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita mulai yang pertama secara pengertian. Iman kepada malaikat itu salah satu dari rukun iman yang kedua, yang mana Allah ciptakan malaikat itu untuk bertugas berbagai urusannya masing-masing. Nah, iman kepada malaikat yang kedua itu juga sifatnya taat, mengabdi melaksanakan tugas yang Allah berikan. Dan yang ketiga, Allah sudah mengisyaratkan dalam Al-Quran sebagai dalil atau bukti keberadaan malaikat itu sendiri.
Baik, nah dalil tersebut, nah kita akan membaca ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Silakan dibaca mungkin Pak Abdul Khalid, Ananda Abdul Khalid, mungkin silakan dibaca. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Falahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Baik, bagus sekali Ananda Abdul Khalid, bacaannya sudah bagus, baik secara kaidah tajwidnya dan juga dalam membacanya sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, yang artinya anak-anak sekalian, dan kepunyaannya lah atau kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan juga termasuk malaikat yang di sisinya mereka tiada mempunyai rasa angkuh atau sombong, dan mereka itu untuk hanya menyembah kepada Allah dan tidak pula merasa letih. Nah, itu sudah kelihatan di sini sebagai dalil untuk keberadaan malaikat itu dan juga beberapa sifat yang dimiliki oleh malaikat. Baik, kemudian anak-anak sekalian, kita akan mempelajari tentang sifat malaikat. Nah, di sini sudah beberapa sifat dari malaikat itu. Yang pertama, selalu taat kepada Allah. Kemudian malaikat itu bisa berubah wujud, tidak berjenis kelamin, dan seterusnya itu ya. Nah, diantara yang penting juga kita pahami, malaikat itu tidak makan dan tidak minum seperti kita ya. Nah, kalau kita mungkin kadang ada yang ngantuk, ada yang lapar dan seterusnya itu ya. Tapi kalau ada orang yang tidak ngantuk, tidak lapar, haus, dia malaikat. Baik, kemudian untuk menguji pengetahuan teman-teman awal, pengetahuan anak-anakku sekalian terkait perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Baik, nah kita mulai dari asal kejadian manusia. Siapa yang bisa mengisi ini? Kalau malaikat? Dari cahaya. Dari cahaya. Oke, kita tulis ya, dari cahaya. Kalau jin, bagaimana? Aku dari Api. api. Wah, hebat. Kalau manusia? Tanah. Dari tanah. Hebat ya. Baik, kita lanjut poin kedua. Kalau secara ketaatan kepada Allah, kira-kira malaikat itu taat atau tidak? Selalu taat. Selalu taat, Pak. Kalau jin bagaimana? Kalau jin ada yang taat, Ada yang taat, ada yang ingkar. Ada yang taat, ada yang taat, tidak ada yang taat. tidak. Nah, kalau manusia bagaimana? Sama Dengan jin. dengan jin. Baik. Nah, kemudian kalau dari sisi sifatnya, kita sebutkan diantaranya saja ya. Kalau malaikat itu sifatnya apa? Sifatnya itu selalu patuh. Betul. Selalu patuh atau taat ya. Patuh. Baik, kemudian kalau jin? Kadang taat, kadang tidak taat. Ya, Kembangkan. taat, kadang tidak ya. Nah, kalau manusia bagaimana anak-anakku? Sama. Sama seperti jin ya. Oke, sama seperti jin. Nah, apakah jawaban dari pengetahuan kita terkait perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia ini sudah benar? Mari kita coba cek. Nah, ini rangkaian dari pengetahuan kita tadi, dan kesemuanya sudah sama ya, di antara beberapa sifat dan juga ketaatannya dan juga asal kejadian. Baik, hebat, luar biasa untuk anak-anakku. Tepuk semangat.
Semangat. Luar biasa. Baik. Kemudian kita lanjut lagi anak-anak sekalian, tugas malaikat. Secara umum tugas malaikat itu melaksanakan perintah Allah, kemudian tanpa mengeluh dan juga tanpa menolak. Secara umum ya, jadi bisa anak-anakku baca ini. Nah, tetapi bagaimana secara rincinya? Karena malaikat tadi secara umum, nah secara detailnya bagaimana? Nah, coba kita kerjakan bareng-bareng ini. Kira-kira nomor 1 dan 2 siapa nama malaikat dan tugasnya apa saja? Jibril menyampaikan wahyu. Ya betul. 2 apa? Mikail Rizki. bagi Bagi rizki. rizki. 3 Israfil Israfil. tugasnya apa? Yang sangkakala. 4 Israel mencabut nyawa. yang kelima Mungkar. Hanya Hanya dikubur. nah Nakir. akhir ya, berarti 6, 7. Kemudian selanjutnya Rokib. Oke. ya, Rokib dan Catat amal baik. Catat amal baik. Amal baik, bro. Wah, luar biasa anak-anak Nakir. banyak sudah ada pengetahuannya terkait nama dan tugas dari malaikat tersebut. Nah, namun dirasa tidak cukup sebagai bentuk meyakini daripada malaikat itu, harus kita wujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku. Nah, seperti apa itu? Nah, coba kita hubungkan antara iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan kita. Nah, yang pertama yang perlu kita tanamkan anak-anakku sekalian, tadi kan ada malaikat, rokib, dan atid. Nah, mereka bertugas mencatat amal baik dan juga mencatat amal buruk. Secara tidak langsung mereka berarti seakan-akan seperti CCTV-nya Allah. Nah, dengan begitu ketika kita memahami dan meyakini itu, maka harapkan kita bisa memiliki kesadaran bahwa beriman kepada Allah itu hendaknya kita harus mawas diri atau berhati-hati dalam berdoa. Gitu, kira-kira anak-anakku juga sudah begitu? Ya. Ya, alhamdulillah. Baik, kita lanjut hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat. Secara umum, hikmah beriman kepada malaikat itu adalah menambah ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan kewaspadaan karena kita diperhatikan atau akan diawasi oleh malaikat. Yang ketiga, itu rasa optimis dalam bekerja dan juga semangat atas kerja. Yang ketiga, bersabar saat mendapat ujian dan cobaan. Dan yang terakhir, meningkatkan amal soleh karena kita meyakini adanya malaikat Israel. Apa tugas tadi malaikat Israel anak-anakku? Mencabut nyawa, Pak. Mencabut nyawa ya, jangan sampai keliru nanti Israel peniup sangkakala, Israfil mencabut. Berarti 2003 sudah ada pergantian tugas malaikat begitu. Tidak yang nanti. Baik, lalu bagian yang terakhir yaitu perilaku beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, dalam bentuk kita berusaha secara maksimal dan tawakal. Karena sudah Allah tentukan ketentuannya. Contoh, kita meyakini malaikat sebagai pemberi rezeki. Yang kedua, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian karena kita yakin ada malaikat Israel. Kemudian yang ketiga, menanamkan rasa diawasi oleh Allah karena kita meyakini adanya malaikat Rahim. Dan yang terakhir, kita selalu berdoa agar diringankan atau dijauhkan dari siksa kubur dari malaikat mungkar dan nakir. Baik, terakhir anak-anakku sekalian, mari kita refleksikan atau simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau membantu Pak Guru atau kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini?
Silakan. Pak Husain, Ananda Husain mungkin bisa. Ya, silakan. Malaikat itu makhluk yang paling jujur karena diciptakan dari nur. Dan Malaikat malaikat tidak ya makhluk yang yang paling jujur. karena dari nur. Kira-kira kalau anak-anakku manusia ada nggak yang paling jujur? Ada. Ada ya. Berarti dia itu bukan berubah jadi malaikat, tapi memiliki sikap yang sama atau perilaku yang sama seperti malaikat. Nah, bagus. Kemudian yang kedua, kesimpulan apa yang kita dapat ini? Malaikat diberikan tugas-tugas tertentu oleh Allah. Betul. Kita mengetahui nama dan tugas malaikat. Terus, terima kasih karena sudah. Kemudian yang lain mungkin Malaikat selalu mentaati perintahnya Allah. oke, malaikat selalu taat terhadap perintah Allah. Baik, mungkin terakhir, siapa yang mau coba yang terakhir? Mungkin dari hikmahnya atau perilaku yang bisa kita ambil apa kesimpulannya? Meneladani sifat malaikat yang untuk kepada Allah. Baik, mau menerapkan atau menunjukkan ya, sikap yakinnya kita kepada malaikat itu dalam perilaku, menerapkan bentuk keyakinan dalam perilaku Sehari-hari sehari-hari. Contoh tadi yaitu kita beriman kepada malaikat hakikatin, maka kita harus mawas diri atau selalu berintrospeksi diri atas segala perbuatan kita sebelum nanti diintrospeksi oleh Allah dan malaikat. Nah, kira-kira itu pembelajaran kita hari ini anak-anak sekalian, dan di akhir ini ada beberapa tugas yang akan Bapak berikan untuk dikerjakan, dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian semangat dan juga mudah-mudahan kita mendapat. Di akhir pertemuan kita ini mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.